Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun belakangan ini, dan ini menjadi satu bagian dari pelayanan Cornerstone Jakarta untuk menyampaikan kabar baik Injil kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Setiap hari Rabu premier jam 8 malam di channel YouTube Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari sermon sebelumnya. Kita akan memulai sermon ini. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala karunia, kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, mengenal betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau belajar bersama-sama. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di dalam semajang bulan September ini kita ingin belajar satu hal yang saya pikir ini penting untuk dapat kita mengerti. Kita mau belajar bagaimana mengucap syukur adalah bagian cara kita untuk dapat keluar dari masalah. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar di part yang pertama bahwa mengucap syukur adalah bagian dari cara kita untuk kita dapat keluar dari masalah. Kita ada belajar dari 2 minggu yang lalu dari peristiwa pada saat bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan di dalam Alkitab bagaimana mereka menaikkan puji-pujian dan akhirnya mereka berteriak menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan pada saat mereka bernyanyi, berteriak dengan nyaring, maka tembok yang begitu tinggi dan begitu tebalnya tadi dapat roboh, runtuh, dan dikatakan di dalam Alkitab rata dengan tanah. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 juga dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam segala hal, all things, di dalam segala hal Bapak Ibu dan saya perlu mengucap syukur. Hampir di semua kitab yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaatnya, apa dikatakan? Paulus selalu memulai dengan suatu statement yang sederhana. Aku mengucap syukur, aku berterima kasih. Artinya, Paulus mengerti betul bahwa penting mengucap syukur itu menjadi sebuah gaya hidup. Mengucap syukur itu menjadi sebuah hal yang pertama kali kita lakukan pada saat kita melihat dan menghadapi suatu situasi. Kita perlu tahu bahwa mengucap syukur juga harus sudah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita, bagian dari cara kita untuk mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan. Seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 57. Dikatakan demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mengucap syukur adalah cara kita mempercayai bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saya dan Bapak Ibu melalui Yesus Kristus. Mengucap syukur bukanlah sesuatu yang sulit untuk saya dan Bapak Ibu lakukan. Kadang-kadang mengucap syukur ini, kalau saya bisa bilang, jadi hal yang sangat gampang sehingga sulit kita bahkan untuk melakukannya. Karena hal itu sangat gampang. Mengucap syukur di kalimat lain di dalam Alkitab dikatakan bahwa itu seperti ucapan bibir Bapak Ibu. Pada saat saya menyatakan bahwa terima kasih Tuhan dan terima kasih Tuhan, di mata Tuhan itu adalah sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur itu menyenangkan Tuhan. Dan ucapan syukur itu berterima kasih kepada Tuhan adalah hal yang akan menolong kita, membantu kita untuk mempercayai bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Jika kita perhatikan di lingkungan kita, di sekitar kita, di keluarga kita, mungkin ada orang-orang yang sepertinya cepat sekali untuk marah. Orang-orang yang sepertinya cepat sekali untuk kecewa. Orang-orang yang cepat sekali sepertinya larut di dalam kesedihan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu lebih karena hati tidak penuh dengan ucapan syukur. Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu, apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam hati kita.
Pada saat saya dan Bapak Ibu belajar untuk gampang berkata, terima kasih Tuhan, Tuhan Kau sungguh baik. Hari ini Kau jadikan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini Kau jadikan menjadi hari yang begitu indah. Bukan hanya bagiku, tapi bagi pasanganku, bagi anak-anakku, bagi keluargaku, bagi orang tuaku. Terima kasih Tuhan. Itu akan memberitahukan kepada kita, kepada pikiran kita, kepada jiwa kita, kepada perasaan kita, bahwa Tuhan bertahta di setiap hari-hari kita. Pada saat kita gampang mengeluh Bapak Ibu, pada saat kita gampang berkata yang negatif, pada saat kita gampang berkata, aduh situasi ini begitu sulit, aku tidak pernah menghadapi situasi sesulit ini, aku seperti tidak mampu. Itu sebenarnya di sisi lain kita sedang berkata, Tuhan, Engkau tidak lebih besar daripada masalahku. Tuhan, Engkau tidak sedang lebih besar daripada apa yang sedang kuhadapi. Mengucap syukur adalah meletakkan fokus kita kepada Tuhan. Pada saat saya dan Bapak Ibu mengucap syukur, artinya kita apa? Artinya kita mengganti fokus kita. Yang tadi sebelumnya kita fokus kepada kekhawatiran kita, kecemasan, ketakutan kita. Tapi kita berganti fokus. Kita sedang fokus kepada Tuhan kita yang besar. Sehingga mengucap syukur harus menjadi menjadi reaksi pertama kita atas situasi yang sedang kita hadapi. Baik itu suka maupun duka, baik itu menguntungkan ataupun mungkin merugikan. Saya ingin memberikan satu kesaksian sebelum saya masuk ke materi yang saya sampaikan ini. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ini kesaksian yang saya alami langsung. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2014. Jadi kira-kira mungkin 8 tahun yang lalu ya. 2014, 8 tahun yang lalu. Persis kira-kira 8 tahun yang lalu. Saya mengalami satu musibah di mana rumah yang saya tinggali dibobol oleh maling. Dibobol oleh maling. Jadi pada saat itu ada satu liburan yang cukup panjang, rumah kita dibobol oleh maling. Maling tersebut berhasil membawa satu brankas dan beberapa barang-barang yang berharga lainnya. Begitu kita masuk ke kamar tempat kita tinggal pada saat itu, lemari sudah diobrak-abrik, baju-baju dikeluarkan segala macam. Ya mungkin malingnya mencari sesuatu barang yang berharga. Sampai akhirnya kita tidak menemukan lagi barang yang kita simpan di dalam brankas. Apa reaksi pertama pada saat kita bertemu dengan masalah? Hal yang pertama saya dan istri lakukan pada saat itu, kami berdoa dan kami memberkati orang yang mengambil dari rumah kami pada saat itu. Kami memberkati mereka. Kami memberkati siapapun yang mengambil itu. Kami berdoa agar mereka dapat membuka brankas tadi. Karena sia-sialah dia mengambil brankas tadi seandainya dia tidak dapat membuka brankasnya. Dan kami berdoa, memutuskan untuk berdoa agar apa yang diambil dari brankas tadi dapat dia jual dan dapat dia pakai untuk hal baik bagi dia. Itu reaksi pertama kita. Dan pada saat itu saya teringat firman Tuhan yang berkata bahwa jika ada seseorang mengambil daripadamu, maka dia harus membayar 7 kali lipat. Pada saat kita mengalami suatu situasi kemalangan ataupun hal yang tidak baik Bapak Ibu, reaksi pertama kita adalah mengucap syukur. Dengan apa? Dengan cara mengingat firman Tuhan. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa langit dan cakrawala menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Pada saat saya dan Bapak Ibu bertemu dengan masalah, lihat langit, lihat cakrawala. Apakah masalah kita lebih besar daripada langit yang biru itu? Apakah masalah kita sepertinya lebih tinggi daripada cakrawala di atas sana? Tidak. Tidak. Tuhan kita lebih besar, lebih tinggi, lebih dalam, lebih dahsyat dari apapun masalah yang sedang kita hadapi. Kuncinya adalah kita mengucap syukur. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kantor memanggil saya dan bos saya pada saat itu memanggil saya. Nggak butuh waktu lama Bapak Ibu, saya ingin memberikan kesaksian. Tiba-tiba saya mendapatkan satu promosi yang tidak saya harapkan. Tiba-tiba saya mendapatkan satu promosi, ada kenaikan pendapatan yang di luar jadwal yang saya harapkan. Karena di dalam brankas tadi salah satunya adalah barang berharga adalah BPKB mobil. Tuhan menggantinya dengan mobil yang baru. Karena akibat dari jabatan yang baru, akibat dari promosi ke level yang baru, saya mendapatkan ada mobil dari kantor. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak saya usahakan dan tidak saya upayakan.
Reaksi pertama pada saat kita bertemu dengan situasi yang pelik, situasi yang sepertinya merugikan kita, situasi yang sepertinya tidak menguntungkan kita, situasi sepertinya yang ingin memojokkan kita, situasi yang sepertinya ingin mengintimidasi kita. Yang pertama harus saya dan Bapak Ibu lakukan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan kau akan melihat, Tuhan akan melakukan suatu tindakan yang besar dalam kehidupan kita. Bukan mengumpat, bukan mengeluh, bukan berkata hal yang negatif, bukan berkata hal yang tidak baik, tetapi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya membayangkan seandainya pada saat maling itu datang dan kami sedang ada di rumah, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi saya dan istri. Tapi kami mengucap syukur karena pada saat itu kami harus keluar dari rumah dan sedang menginap di suatu tempat. Bagi saya itu adalah protection, bagi saya itu adalah perlindungan. Artinya apa? Pilih hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan juga berkata, hari ini kuperhadapkan kepada engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, kata Tuhan. Kehidupan berbicara tentang kehidupan yang mengucap syukur. Pada saat saya dan Bapak Ibu memilih untuk mengucap syukur, itu artinya mengucapkan kata-kata yang baik, ucapan bibir. Di mata Tuhan, itu adalah korban persembahan. Kita mengucap syukur, artinya kita sedang memilih kehidupan. Tetapi memilih untuk mengucapkan hal-hal yang negatif, mengucapkan tentang, aduh Tuhan masalahku ini besar kali, engkau tahu Tuhan aku gak mampu. Itu bukanlah kata-kata kehidupan. Firman Tuhan tadi berkata, pilihlah kehidupan Mario, pilihlah kehidupan teman-teman Cornerstone, pilihlah berkat. Di mata Tuhan, pada saat saya dan Bapak Ibu mengucap syukur, di mata Tuhan itu sama saja dengan kita memilih berkat. Amin. Amin. Jika kita membuka di kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 27 pada saat bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, apa dikatakan tadi? Mereka ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? The city shall fall down flat. Artinya the city shall fall down flat, rata dengan tanah. Hari ini, apapun tembok yang ada di depan kita, seberapa tinggi pun dia, seberapa tebal pun tembok itu, Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat engkau bersorak-sorai dengan nyaring, engkau sedang mendeklarasikan kepada masalah yang ada di depan engkau bahwa Tuhan kita lebih besar dari situasi yang ada di depan kita. Pada saat kita bersorak-sorai dengan nyaring, aku tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Aku tahu Bapa, aku adalah biji matamu. Aku tahu dan percaya Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Di mata Tuhan, itu adalah bentuk kepercayaan kita bahwa Dia berpihak kepada kita dan masalah adalah lawan kita. Pada saat kita mengucap syukur, itu kita sedang mendeklarasikan, mempercayai bahwa Tuhan ada di pihak kita. Ini penting Bapak Ibu. Apa dikatakan? Dikatakan tadi, shall fall down flat. Masalahmu akan rata dengan tanah. Polemik, intimidasi tadi akan rata dengan tanah pada saat engkau mampu mengucap syukur. Mungkin masalahnya tetap eksis, tetapi cara pandang kita, cara kita melihat, cara kita menilai situasi dan masalah tadi menjadi dikatakan apa? Down flat, rata. Itu gak masalah dong. Apa masalahnya? Itu gak jadi masalah. Pada saat orang berkata, Mario ini jadi masalah besar. No, itu tidak masalah. Aku tahu Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih dahsyat. Tuhanku lebih hebat. Amin Bapak Ibu. Amin. Di kitab Yesaya 46 ayat 9. Kita buka sama-sama Yesaya 46 ayat 9 Bapak Ibu. Yesaya 46 ayat 9 bilang begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tuhan memakai kata ingatlah. Pada saat saya dan Bapak Ibu ketemu suatu situasi, suatu masalah,
Ingatlah aku Mario, ingatlah aku sahabat-sahabat Cornerstone, ingatlah aku. Akulah Allah yang membelah laut Tebrau, akulah Tuhan yang memberikan makan 5.000 orang, akulah Tuhan yang mentahirkan orang yang sakit kusta, akulah Tuhan yang menyembuhkan orang yang sakit buta, akulah Tuhan yang membangkitkan Lazarus, akulah Tuhan yang mengusir setan, akulah Tuhan yang menolong Nuh pada saat badai, pada saat banjir yang luar biasa melanda dunia. Akulah Tuhan yang menurunkan lidah api pada saat Elia berdoa. Akulah Tuhan yang memberikan visi kepada Yusuf. Akulah Tuhan yang memberkati Abraham. Akulah Tuhan yang memberkati Yakub. Akulah Tuhan yang memberkati Yusuf. Akulah Tuhan yang memberkati Ishak. Saya dan Bapak Ibu perlu mengingat. Amin. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, dikatakan. Dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tuhanlah yang membentuk tanduk rusa Bapak Ibu. Tuhanlah yang menganyam saya dan Bapak Ibu sejak kita di kandungan ibu kita. Tuhanlah yang membentuk langit dan bumi. Tuhanlah yang memisahkan terang dan gelap. Tuhanlah yang memberi tumbuh-tumbuhan. Tuhanlah yang memberikan air, tanah dan segala isinya. Ingatlah aku, kata Tuhan. Jadi pada saat kita mengingat Tuhan, itu sama dengan kita mengucap syukur. Amin. Oh iya, langit, alam semesta, planet-planet di luar sana, bintang-bintang itu Tuhan yang ciptakan. Kalau hanya masalah kecil gini ya, gak masalah lah ini. Aku mengucap syukur Tuhan. Hari ini aku mengingat kebaikan-Mu. Aku mengucap syukur Tuhan. Hari ini Kau mengajarkan aku untuk mengingat apa hal-hal yang sudah Kau kerjakan sejak purbakala. Amin. Amin. Saya dan Bapak Ibu spesial. Tuhan ingin mengangkat dan menarik saya dan Bapak Ibu keluar dari situasi dan masalah kita. Tuhan sudah menawarkan suatu perjanjian kerjasama yang luar biasa. Tuhan sudah menawarkan kepada saya dan Bapak Ibu solusi yang sederhana. Belajar Mario mengucap syukur. Yesaya 55 ayat 12 dikatakan demikian. Kita buka Alkitab kita. Yesaya 55 ayat yang ke-12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kamu spesial Bapak Ibu, kamu spesial. Saya dan saudara-saudaraku, kita spesial. Bahkan Tuhan berkata apa tadi? Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Tuhan memerintahkan pohon-pohonan yang di luar rumah Bapak Ibu untuk bertepuk tangan dan bersorak-sorai atas engkau. Dan Dia berkata kepada gunung-gunung serta bukit-bukit di depan kita untuk bersorak-sorai di depan kita. Amin. Ini adalah sebuah privilege, ini adalah sebuah hal yang tidak dinikmati orang-orang lain selain orang-orang percaya. Amin. Jika Bapak Ibu melihat keluar rumah atau pada saat naik angkutan umum, pada saat naik mobil atau naik motor, kemanapun kau berada, pada saat engkau melihat pohon-pohonan, maka pada saat itu engkau teringat akan apa yang dikatakan firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 12. Bahwa pohon-pohonan diperintahkan Tuhan untuk bertepuk tangan atas engkau. Kalau pohon-pohon saja sudah bertepuk tangan Bapak Ibu. Untuk kita, masakan kita masih mau bersungut-sungut? Masakan kita masih mau bersedih hati wajahnya? Pohon-pohon diperintahkan Tuhan untuk bertepuk tangan atas setiap kita Bapak. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Amin. Hari ini saya ingin belajar, kita sama-sama belajar dari satu kisah pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ada di kitab Matius 14, Markus 6, Lukas 9, dan Yohanes 6. Hari ini kita akan belajar dari kitab yang dituliskan di kitab Matius Bapak Ibu. Di kitab Matius kita buka sama-sama. Matius 14. Matius 14 ayat 13 sampai 21.
Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan bagi kita semua. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi ada suatu situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Ada 5.000 orang laki-laki di hadapan mereka yang sudah malam, yang sudah mengikuti Yesus berjalan berkeliling-keliling, dan mereka butuh makanan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Jadi hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan situasinya ingin memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Kalau kita kali 2 saja, masing-masing membawa seorang istri dan seorang anak, mungkin kini kisarannya udah lebih dari 10.000 orang sebenarnya. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saya suka sekali bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Ada masalah di hadapan dia. Apa masalahnya? Ada 5.000 orang selain belum wanita, belum anak-anak yang belum makan. Di depan Tuhan Yesus dan murid-murid ada 5.000 orang pria yang belum makan. Kenapa jadi masalah? Karena di tangan Tuhan hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Coba bayangkan kalau situasinya itu seperti saat ini Bapak Ibu. Seandainya di rumah kita tidak ada beras ya untuk kita masak, dan kita mendengar kabar ada saudara kita mau datang. Berapa orang yang mau datang? Kami mau datang 30-50 orang. Bahkan di rumah kita misalnya tidak ada beras 1 kilogram pun. Ada masalah? Yes. Masalahnya apa? Keterbatasan. Apa masalahnya? Hanya ada 1 kilogram beras. Apa masalahnya? Hanya ada 5 roti 2 ikan. Masalah ini timbul karena yang mau diberi makan ada 5.000 orang lebih. 5.000, 5 roti, 2 ikan secara duniawi tidak akan cukup untuk memberikan makan untuk 5.000 orang. Bahkan untuk 10 orang pun sebenarnya tidak cukup secara logika kita. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya suka sekali bagaimana cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Saya bacakan ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Reaksi pertama Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Dia bukan berkata, Tuhan kau melihat 5 roti 2 ikan ini tidak cukup bagi kami. Tidak cukup bagi kami untuk dapat memberi makan 5.000 orang. Tidak. Tuhan Yesus yang pertama dilakukan Tuhan Yesus, dia menengadah ke langit. Bukan menengadah kepada 5 roti 2 ikan. Ini harus jadi satu cara hidup yang kita teladani Bapak Ibu. Pertama kali kita bertemu dengan masalah, bukan masalah yang harus kita lihat, tetapi Tuhan. Tuhan Yesus tidak lama-lama memandang 5 roti dan 2 ikan itu. Aduh bagaimana ini, cukup gak ya, cukup gak ya? Enggak. Tuhan Yesus bereaksi langsung. Dia menengadah ke langit. Tuhan Yesus tahu pada saat dia melihat ke langit, maka Bapanya melihat dia. Hari ini juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap kali saya dan Bapak Ibu bertemu dengan suatu situasi yang pelik, sulit, tidak mungkin, sepertinya tidak ada harapan, jangan lihat masalah pertama kali. Tetapi lihat, menengadahlah ke langit. Menengadah ke langit artinya kita mengganti fokus kita. Tadinya kita fokus kepada masalah, tadinya kita fokus kepada kekhawatiran, tadinya kita fokus kepada sakit penyakit. Dengan cara menengadah ke langit artinya kita fokus kepada Tuhan kita, pemilik kehidupan kita. Menengadah ke langit artinya kita mau melihat apa yang lebih tinggi daripada masalah kita.
Menengadah ke langit artinya kita sedang mau melihat siapa yang lebih berotoritas dalam kehidupan kita. Masalah kita atau Tuhan kita. Menengadah ke langit artinya kita sedang mendeklarasikan, hai masalah, aku tidak ingin melihat engkau. Yang aku ingin lihat adalah Tuhanku yang hidup. Menengadah ke langit artinya kita sedang memprioritaskan Tuhan untuk kita fokuskan daripada masalah kita. Malam-malam Bapak Ibu. Mungkin backgroundnya ini udah terjadi sekitar jam 8 malam atau mungkin bahkan jam 9 malam. Ada 10.000 orang lebih yang sedang kelaparan. Ada laki-laki dan ada wanita dan mungkin bahkan ada anak-anak. Ini problem. Ada 10.000 orang mungkin lebih yang sedang kelaparan. Dan di hadapan Tuhan Yesus dan murid-murid hanya ada 5 roti 2 ikan. Benar problem, ada saudara yang mau datang 30 orang dan di rumah mungkin hanya ada beras 1 kilogram. Benar itu ada masalah. Tetapi sesegera mungkin, segera menengadah ke langit. Sesudah Tuhan Yesus menengadah ke langit, apa dikatakan di dalam Alkitab? Dan sesudah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kata mengucap berkat di sini dikatakan adalah eulogeo. Eulogeo, mengucap berkat. Kata yang sama yang dipakai juga pada saat ingin mengucap syukur. Jadi pada saat saya dan Bapak Ibu mengucapkan syukur, di mata Tuhan itu sama dengan mengucapkan berkat. Tuhan tidak komplain, aduh murid-muridku ini nggak antisipatif ya. Udah tahu ini ada 5.000 orang ngikutin kita. Mbok ya dari tadi sore itu udah disiapin dong makanannya. Prepare dong guys, nah, gitu kira-kira. Kita harus prepare dong, kita harus prepare. Tuhan dapat menolong saya dan Bapak Ibu bahkan di last minute. Tuhan Yesus tidak komplain dan tidak berkata kepada murid-murid, hey Yohanes next time untuk next perjalanan, next tripnya, kalian ini 12 orang harus prepare ya. Kalau kita jalan sama 5.000 orang, prepare makanan yang cukup. Ini tidak kali pertama Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Alkitab bercerita lagi, Tuhan Yesus akan memberikan makan lagi 4.000 orang. Tuhan Yesus tidak komplain, Tuhan Yesus tidak mengeluh atas situasinya. Yang dia lakukan hanya menengadah ke langit. Lalu apa? Lalu dia mengucap berkat. Kata mengucap berkat, saya ulangi sekali lagi, adalah eulogeo. Eulogeo artinya adalah mengucap syukur. Di kitab Yohanes 6 ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Artinya mengucap berkat itu sama dengan mengucap syukur Bapak Ibu. Jadi hari ini pada saat saya mengucap syukur atas situasi yang sedang saya lewati, saya mengucap syukur, artinya saya sedang mengucapkan berkat atas situasi tadi, sehingga itu akan membawa saya untuk keluar dari situasi yang pelik tadi. Amin. Tuhan Yesus tidak mengucap syukur setelah 5 roti dan 2 ikan itu bermanifestasi banyak, bermultiplikasi banyak, tidak. Multiplikasi terjadi dimulai pada saat saya dan Bapak Ibu mulai mengucap syukur. Tuhan Yesus tahu cara untuk keluar dari masalah tergampang adalah saya dan Bapak Ibu mengucap syukur. Mengucap syukur. Tuhan Yesus tahu bahwa mengeluh, marah, kecewa itu tidak akan membawa kita keluar dari masalah. Itu juga tidak akan membuat situasi atau masalahnya bahkan pergi. Itu hanya akan membuat situasi dan masalahnya semakin pelik dan kompleks. Tuhan Yesus tahu 5 roti 2 ikan ini jadi masalah. Jadi masalah, kenapa jadi masalah? Ini ada 5.000 orang di depan, ada yang belum makan cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Ini bisa perang saudara nih. Tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menengadah Mario ke langit. Setelah engkau menengadah ke langit, ucapkan berkat, ucapkan syukur. Dan kau akan melihat bagaimana pintu-pintu akan terbuka. Hari ini Bapak Ibu, mungkin banyak pintu-pintu yang sepertinya tertutup di dalam kehidupan kita. Mungkin ada sepertinya hal-hal yang sudah kita doakan bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Kita ingin melihat situasinya berubah. Kita ingin melihat situasinya tidak lagi sama. Tetapi mungkin selama ini bertahun-tahun juga kita tidak menengadah ke langit dan mengucapkan berkat.
menengadah ke langit dan ucapkan berkat. Karena ucapan berkat itu adalah ucapan syukur. Pada saat saya dan Bapak Ibu mengucap syukur, Bapak Ibu akan melihat 5 roti dan 2 ikan berbicara tentang keterbatasan. Maka Bapak Ibu akan melihat apa hal-hal yang membatasi kita. Mungkin kita dibatasi oleh pengetahuan kita dibatasi oleh keuangan kita dibatasi oleh fisik kita mungkin yang tidak terlalu sehat. Pada saat kita menengadah ke langit dan mengucapkan syukur, hal-hal yang membatasi kita tadi akan kita lihat flat down, akan rata dengan tanah, dan kita akan melihat kita masuk ke suatu dimensi yang baru. Kita akan melihat bahwa kita sedang berjalan di dalam hal-hal yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kita selalu berpikir, aduh Tuhan, kayaknya saya nggak bisa melewati badai ini. Saya nggak bisa melewati situasi ini. Saya ingin memberitahu Bapak Ibu melalui sermon hari ini bahwa mengucap syukur adalah cara yang diberikan Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu dapat keluar dari masalah. Mengucap syukur itu sederhana, seperti ucapan bibir, seperti bangsa Israel diperintahkan Tuhan, berteriaklah dengan nyaring, nyatakan bahwa Tuhan kita lebih besar. Hai masalah, Tuhan kau lebih besar daripada engkau, Tuhan kau lebih dahsyat. Dikatakan di kitab Yesaya tadi, ingatlah apa yang telah kukerjakan sejak zaman purbakala. Saya dan Bapak Ibu perlu mengingat, Tuhan bagaimana dulu begitu hebatnya engkau memberkati Adam, Hawa, engkau memberikan penolong bagi Adam, kau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, Yusuf. Kau dapat mengingat hal-hal yang banyak itu melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ingatlah aku, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. 5.000 orang itu tidak jadi masalah. Sampai akhirnya murid-murid melihat ada 12 bakul bahkan masih sisa. Artinya apa? Artinya pada saat Tuhan mendengarkan ucapan syukur dari kita, pada saat kita banyak berkata berkat, pada saat kita banyak berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, engkau akan melihat bukan hanya kebutuhanmu yang akan dipenuhi oleh Tuhan, bukan hanya apa yang dibutuhkan oleh hati dan pikiran kita yang akan dipenuhi Tuhan, bahkan Tuhan menyediakan kelebihannya agar orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang tidak hadir pada saat sermon itu disampaikan Tuhan Yesus, dapat membawa pulang 12 bakul sisa. Dan orang-orang itu akan bercerita ke keluarganya, hari ini kami bertemu Yesus, kami ikut Yesus dari sore, udah capek kami ikut Yesus. Tuhan Yesus membuat mukjizat, dia kasih makanan dengan 5 roti 2 ikan. Dan ini sisa, masih bisa kalian makan. Hebat Tuhan Yesus. Wow, benar Tuhan itu ya. Hari ini pada saat kita mengucapkan berkat, percayalah Bapak Ibu, berkat tadi, manifestasi dari janji-janji Tuhan tadi tidak hanya akan berhenti di kita, tetapi akan terus bermultiplikasi dan sampai memberikan kelebihan 12 bakul. Kelebihan-kelebihan tadi menjadi milik dan hak orang lain. Jadi hari ini ada hal baik yang disediakan Tuhan bagi orang lain di balik ucapan syukur kita. Saya ulangi sekali lagi, hari ini ada hal-hal baik yang disediakan Tuhan bagi orang lain di balik ucapan syukur kita. Ucapan syukur Tuhan tidak berhenti hanya kepada 5.000 orang pada saat itu. Tetapi ada sisa 12 bakul lagi. Amin. 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 Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di awal dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya hal yang dapat mengusir kekhawatiran adalah ucapan syukur. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, di bagian akhir kata apa? Tapi nyatakan kepada Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Artinya obat dari kekhawatiran adalah ucapan syukur. Kekhawatiran semakin besar pada saat kita banyak membicarakannya. Apa yang banyak kita bicarakan, pasti itu yang banyak kita pikirkan. Jika kita banyak membicarakan kekhawatiran, maka itu yang akan besar di dalam pikiran kita. Jika itu besar di dalam pikiran kita, maka kita akan semakin jauh dari namanya ucapan syukur. Tuhan ingin memberitahu, Mario, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Cornerstone, cara untuk mengusir kekhawatiran di dalam kehidupan kita adalah dengan mengucap syukur. Dengan cara mengucap syukur, kita sedang memberitahu kepada kekhawatiran, hai kekhawatiran,
mohon maaf, kamu silakan pinggir, kamu gak punya posisi dan letak di dalam pikiranku. Ya, hai kekhawatiran, silakan pinggir. Saya ucapan syukur ingin izin masuk ke dalam pikiran Mario Martin. Silakan pergi ya, kekhawatiran silakan pergi. Kekhawatiran tidak kuat dengan yang namanya ucapan syukur. Ucapan syukur adalah bentuk dari kita untuk melakukan ranking Bapak Ibu. Artinya pada saat saya dan Bapak Ibu mengucap syukur, kita sedang meletakkan pujian penyembahan kepada Tuhan tadi. Itu menjadi pokok, inti dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Jangan terlarut di dalam kekhawatiran, jangan terlarut di dalam situasi kita, tetapi terlarutlah di dalam ucapan syukur. Pada saat engkau terlarut di dalam ucapan syukur, yang engkau tahu hanya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu akan melihat tembok-tembok Jericho akan rata kepada tanah. Dan Bapak Ibu akan melihat kekurangan-kekurangan yang seperti yang sedang kita alami akan terjadi manifestasi dan berkelimpahan. Dan itu tidak berhenti di kita. Tetapi masih ada 12 bakul yang menjadi hak dan milik orang lain. Hari ini saya ingin menekankan dan menutup dengan hal yang sederhana. Mengucap syukur harus terus menjadi budaya hidup. Harus terus menjadi lifestyle kita Bapak Ibu. Mengucap syukur artinya tadi sudah kita bahas, kita sedang membuat Tuhan menjadi fokus, menjadi center of our life, menjadi pusat dari kehidupan kita. Mengucap syukur akan berdampak banyak, bukan hanya bagi saya dan Bapak Ibu, tetapi bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Hari ini belajar memulai hari dengan mengucap syukur, memulai hari dengan berkata, God is good, God is good, I know you God is good. Terus mengatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas masalah kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang di atas kekhawatiran kita. Belajar terus untuk senantiasa mengucap syukur. Saya percaya Tuhan akan membawa saya dan Bapak Ibu untuk masuk dan menikmati tanah Kanaan yang sudah Tuhan berikan. Dan Bapak Ibu akan melihat Goliat, tembok Jericho, laut Teberau yang ada di depan Bapak Ibu akan teratasi oleh ucapan-ucapan syukur yang senantiasa kita naikkan, kita panjatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Sermon part kedua dari mengucap syukur adalah bagian dari cara terbaik kita untuk keluar dari masalah kita. Kita akan bertemu lagi nanti di part yang ketiga, masih berbicara dengan ucapan syukur. Tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta karena akan banyak sekali Injil, sermon-sermon kasih karunia Tuhan yang berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum menutup sermon ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari ini, atas minggu ini, atas bulan ini, atas tahun 2022 yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami tahu Tuhan, kami adalah biji matanya Engkau, sehingga Engkau memelihara kami, Engkau adalah gembala kami, Engkau menuntun kami dan membaringkan kami di padang yang berumput hijau, dan membawa kami kepada air yang tenang, sehingga kami percaya bahwa kami akan terus berbuah. Kami tidak akan mengalami yang namanya panas terik, karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebaktian on-site tatap muka Cornerstone Jakarta telah dimulai. Kita dapat bertemu setiap hari Jumat di gedung Atria at Sudirman jam 12:10. Kita akan melakukan kebaktian bersama-sama offline, tatap muka, sehingga kita dapat berfellowship. Saya sangat mengajak Bapak Ibu yang ada tinggal di wilayah Jabodetabek untuk dapat kita bersama-sama belajar firman Tuhan, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bertemu lagi dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.